Halo para pecinta anggrek dimanapun Anda berada, balik lagi di channel saya di Rizky RPA. Oke, untuk video kali ini aku akan memberikan tutorial bagaimana cara penanaman anggrek Cattleya yang benar dan pastinya cepat untuk berbunga. Tapi sebelum lanjut untuk ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe channel Rizky RPA, bisa langsung diklik dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa untuk nyalain tombol lonceng supaya tidak ketinggalan kalau saya upload video terbaru tentang anggrek. Oke, dan langsung aja simak terus videonya, jangan sampai di-skip biar gak gagal paham apa yang saya berikan, dan simak terus videonya. Oke, dan langsung aja kita udah ada di tempatnya ya. Untuk Cattleyanya aja saya juga sudah siapin nih, banyak banget variannya. Mulai dari ada yang kondisi pra remaja seperti ini. Ini pra remaja, ada juga yang kondisinya pra dewasa. Di sini saya juga bawa yang kondisinya remaja ya, remaja. Dan dewasa juga kita ready. Ini yang dewasa yang jumbo, yang ini yang ada di sopot. Nanti akan saya kasih keterangan atau saya terangin nanti untuk cara penanamannya bagaimana. Nah, untuk bahan yang harus kita siapkan itu adalah medianya. Medianya di sini saya cuma menggunakan media moss hitam aja ya, seperti ini moss hitam. Nih, dan juga pastinya harus ada pot untuk kita melakukan penanaman, pot, dan ada larutan antrakol nih yang warna putih nih. Larutan antrakol ya. Ini yang udah saya racik tadi, sudah saya racik. Oke, langsung aja untuk yang pertama langsung akan saya terangin itu cara penanamannya dulu ya. Cara penanamannya dulu nih. Di sini saya mau menanam ini Cattleya yang kondisinya pra remaja seperti ini menggunakan softpot yang ukurannya 2,5 inci ya Ibu ya, 2,5 inci seperti ini. Ini softpot yang ukurannya itu ukuran pradewasa. Ukuran pradewasa. Nih, langsung aja kita ambil softpot lamanya dulu dan kita dapetin akar yang udah mantep banget. Soalnya ini dari buka botol Bu untuk Cattleyanya Bu, udah rawatan lama banget ya, udah rawatan lama banget. Langsung aja kita harus mencelupkan dulu medianya ke dalam larutan antrakol ya, supaya apa? Supaya si anggreknya itu tidak stres. Nih, seperti ini aja Bu, kita bolak-balik. Mau dicelup semuanya boleh nggak apa-apa ya Bu ya, seperti ini boleh nggak apa-apa. Nih, yang penting untuk akarnya dan juga medianya itu basah dengan air antrakol. Kita mandikan dulu Bu, kita mandikan seperti ini. Dan kalau sudah kita celup, ini kita celup sekalian aja ya, dua ya, sekalian dua aja. Soalnya nanti ada dua cara penanamannya Bu, dua cara penanamannya ya, kita celup dua sekalian aja seperti ini. Dan kita harus menunggunya sekitar 5 menit, sekitar 5 menit biar untuk akarnya meresap dan juga medianya meresap ya, seperti itu. Kita tunggu 5 menit. Oke ya, ini udah 5 menit Bu, kita langsung tiriskan aja, kita langsung ambil aja ya. Kita langsung ambil dua-duanya aja. Nih, diusahakan untuk air antrakolnya itu bener-bener harus pada larut semua ya, atau hilang semua ya. Nih, kita harus tekan-tekan dikit seperti ini. Tuh, ini masih ada air-airnya, air antrakol. Nih, dan kita harus angin-anginkan dulu ya. Kita taruh di sini aja. Kita taruh di sini aja. Nah, ini akan saya jelasin. Di sini saya akan menggunakan dua metode penanaman ya. Yang satu dengan menggunakan pot ukuran 2,5 ya, 2,5. Dan yang satu nanti akan saya melakukan penanaman di pot ukuran 3,5. Ini pot ukuran dewasa ya, ukuran dewasa. Nah, kenapa saya nanamnya menggunakan pot 3,5? Soalnya saya pengen untuk anggreknya ini cepat berbunga ya, cepat berbunga. Cepat berbunga, contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Ini dulu kondisinya itu sama Bu, seperti ini Bu. Tapi saya langsung tanam menggunakan pot yang besar seperti ini dan hasilnya boom, langsung berbunga. Padahal ini plantnya masih kecil Bu. Plantnya masih kecil ya, plantnya masih kecil. Ini kalau dibanding sama yang pradewasa itu beda jauh Bu, beda jauh ya, beda jauh. Jadi ini adalah salah satu trik buat anggrek, tapi ada efek sampingnya, ada efek sampingnya. Yang pertama efek positifnya atau efek baiknya itu si Cattleyanya cepat berbunga seperti ini, cepat berbunga.
Dan efek negatifnya atau efek sampingnya itu katliannya bakalan lebih cepat, bakalan lebih lama, maaf. Bakalan lebih lama untuk pertumbuhannya. Ya, padahal ini dua ini penanamannya itu barengan. Cuma beda pot aja. Tapi yang ini cepat lebih gede. Kalau yang ini cepat lebih ke bunganya, bukan untuk pertumbuhannya ya. Nih, jadi itu untuk cara membungakan Cattleya. Sangat mudah banget, Bu. Sebenarnya itu sangat mudah banget. Soalnya ini bisa saya jelaskan. Soalnya kalau pakai pot yang besar, nanti nutrisinya itu pasti bakalan lebih banyak ya. Bakalan lebih banyak untuk nutrisi ke pembungaannya ya. Untuk nutrisi ke pembungaannya. Nih, seperti itu, Bu. Jadi penerimaan nutrisinya itu bakalan lebih banyak daripada menggunakan pot yang ukurannya 2,5 ini. 2,5 ini ya. Ini masih pot ukuran remaja nih, Bu, sebenarnya, Bu. Nih, seperti ini. Dan ini juga sebenarnya udah siap pindah pot yang lebih besar. Di sini ada dua metode juga untuk yang kondisinya pradewasa. Bisa menggunakan sokpot ukuran 3,5, nanti bakalan bisa sejumbo ini, besar ini, atau menggunakan pot yang gantung seperti ini, Bu. Pot gantung seperti ini. Lainnya sama-sama jumbo, mantap. Ya. Oke, langsung aja kita balik ke yang pra remaja dulu. Pra remaja akan saya tanam menggunakan pot 2,5 inci ini. Oke, langsung aja, Bu. Ini caranya mudah banget. Kita harus cari arah dari tunas baru. Tunas baru ada di sebelah sini, Bu. Nah, diharuskan atau diwajibkan tunas barunya ini berada di tengah-tengah ya. Berada di tengah-tengah. Contohnya seperti ini. Akan saya langsung balut aja menggunakan mouse hitamnya, Bu. Di sini saya menggunakan mouse hitam yang sudah steril, yang sudah saya cuci ya. Saya sudah cuci bersih, Bu. Nih. Jadi harus diusahakan tunas baru itu berada di tengah. Jadi kalau dia mau bertunas terus, dia nggak memakan seperti ini. Ini dulunya salah, Bu. Harusnya ini ada di tengah ya. Tapi nggak apa-apa. Ini berarti sudah siap pindah pot yang lebih besar, gitu ya. Nah, jadi ini mumpung kondisinya itu masih pra remaja, tunas barunya kita harus taruh di tengah. Harus berada di tengah-tengah persis ya. Nah, seperti ini, Bu. Ini kan buletan medianya dan ini tunas barunya ada di tengah. Langsung aja kita masukkan ke dalam sopotnya. Ya, kita masukkan ke dalam sopotnya. Kita pelan-pelan aja. Pelan-pelan seperti ini. Diusahakan, Bu, harus padat ya, tapi jangan yang terlalu padat banget. Pokoknya harus padat aja, jangan padat banget. Seperti ini kita tekan-tekan. Nah, ini kan tunas barunya berada di tengah, Bu. Tunas barunya ada di tengah ya. Jadi nanti kalau tunas baru ini udah gede, pasti dia juga menumbuhkan tunas baru lagi. Nah, nanti arahnya kemungkinan ke sini ataupun ke sini. Jadi ini masih ada ruang ya, masih ada ruang untuk dia menumbuhkan tunas. Nih, seperti ini aja, Bu. Ini perawatan sampai kondisi seperti ini kurang lebih cuma butuh waktu kisaran di 3 bulan aja ya. 3 bulan aja. Untuk pertumbuhannya bakalan lebih cepat ya, bakalan lebih cepat. Soalnya nanti akarnya juga bisa kemana-mana ya. Soalnya tadi nih akarnya ada udah segini ya, udah kisarannya apa ya? Sudah nggak muat nih, Bu. Udah nggak muat. Soalnya ini sudah pada keluar dari medianya ya. Jadi kita harus segera mungkin pindah ke pot yang lebih besar. Dan ini yang cara kedua, cara jitu untuk membungakan Cattleya dari kondisi yang seperti ini ya. Jadi kita nggak usah nunggu lama-lama. Kita langsung menanamnya menggunakan pot ukuran 3,5 ya, 3,5 seperti ini. Dan seperti biasa untuk tunas baru kita harus adain di tengah, harus berada di tengah. Nih, kita balut sedikit demi sedikit aja, Bu. Kita balut sedikit demi sedikit aja ya, supaya dia benar-benar padat ya, supaya dia benar-benar padat untuk medianya. Medianya benar-benar padat, itu pasti pertumbuhannya jauh lebih cepat daripada yang berunggah. Seperti video saya sebelumnya sudah saya terangin ya, Bu ya. Nih, oke, seperti ini udah cukup mungkin. Saya coba masukkan dulu, Bu, ke dalam sopotnya. Nah, kalau menggunakan sopot itu diusahakan sampai batas garis paling bawah ini ya, sampai batas
garis paling bawah ini. Jadi kalau penanamannya seperti ini nih ya, sampai batas atas, itu kesalahan yang besar. Soalnya nanti airnya nggak bakalan masuk ke dalam media, tapi malah tumpah keluar ya, malah tumpah keluar. Jadi kita harus adain space atau adain tempat ya untuk penampungan airnya. Nah ini kan masih kurang Bu, masih kurang ya, masih kurang sedikit. Kita tambah lagi, tambah lagi dikit demi sedikit aja Bu, sedikit demi sedikit aja kita padatkan. Mudah banget Bu, untuk penanamannya itu mudah banget. Nah seperti ini aja udah cukup nih. Ini udah cukup Bu, seperti ini Bu, seperti ini aja udah cukup ya. Jadi nanti untuk sampai dia berbunga seperti ini itu kurang lebih butuh waktu kisaran di 3-4 bulanan ya, 3-4 bulanan ya Bu ya. Nih ini nggak beda jauh Bu, nggak beda jauh, tapi dia langsung cepat berbunga. Kita langsung menikmati bunganya ya. Ini cara jitu untuk membuat Cattleya itu bisa cepat keluar bunga ya. Nah kalau yang ini tadi yang menggunakan pot ukuran 2,5 itu pertumbuhannya yang bakalan lebih gede ya, yang bakalan lebih gede, maksimal banget untuk pertumbuhannya. Jadi nanti buah yang dihasilkan atau bunga yang dihasilkan bakalan lebih gede dan lebih awet. Biasanya seperti itu Bu, biasanya seperti itu ya Bu ya. Mudah banget. Dan ini juga sudah siap Bu, ini Bu, ini sudah siap pindah pot yang lebih besar ya. Bisa menggunakan pot gantung ataupun sopot yang besar seperti ini ya. Bisa menggunakan pot seperti ini atau pot gantung, seperti ini Bu ya. Untuk cara penanamannya itu sama aja. Nanti tunas baru tetap kita taruh di tengah, nih contohnya seperti ini. Coba saya kasih contoh aja ya Bu ya, saya kasih contoh aja Bu. Nih ini kan pot gantungnya, ukurannya itu kurang lebih 4 inci ya Bu ya. Dari sini bentang sini itu 4 inci. Jadi kita penanamannya itu tunas baru harus berada di tengah. Nah seperti ini Bu, seperti ini. Jadi medianya itu mau ditaruh di samping nggak masalah ya Bu ya, nggak masalah. Yang penting tunas baru tetap di tengah. Soalnya nanti tunas baru itu bakalan numbuhin tunas baru ke sini mungkin, atau ke sini, atau mungkin langsung keluar dua ke sini dan ke sini. Itu kan masih ada space-nya Bu. Jadi akarnya nanti bisa menuju ke media yang bawahnya sini. Kalau penanamannya seperti ini, nih di sini tunas baru, nanti semakin ke atas. Jadi akarnya itu jadi akar gantung. Jadinya akar gantung gitu ya Bu ya. Jadi kita harus lihat dulu tunas baru. Kalau kita belum tahu tunas baru, pokoknya tunas yang muda gitu Bu, yang daunnya kelihatan muda itu pasti tunas baru ya. Jadi penanamannya kita harus cari tunas barunya dulu dan kita taruh tengah. Nih. Dan ini juga nggak berlaku di Cattleya aja, di Dendrobium atau di anggrek lainnya yang gampang keluar tunas itu juga sama ya, juga sama seperti itu Bu. Harus seperti itu, harus nyisain space atau nyisain rongga buat dia bisa akarnya itu Bu, penumpang akarnya ya Bu ya, media penumpang akarnya. Nah mantep banget Bu. Nih siapa Bu yang nggak mau punya Cattleya, masih kondisi ya dibilang pradewasa ya Bu ya, pradewasa tapi dia sudah keluar bunga. Nih ini cara jitu untuk membungakan Cattleya. Tapi untuk hasil yang dihasilkan atau buah yang dihasilkan ini cuma ada dua, belum maksimal. Ada 2 knop aja, dan nanti kemungkinan bunganya juga kecil seperti itu ya Bu ya. Oke Bu, mohon maaf ya Bu ya, dan ini ada sedikit tambahan. Soalnya tadi saya lupa nyiapin. Di sini saya ada cara penanaman yang ketiga. Kalau tadi kan menggunakan sopot ukuran 2,5 sama ukuran 3,5. Nah kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara penanaman di papan pakis ya, papan pakis seperti ini. Dan ini sudah ada medianya. Nih, jadi untuk medianya itu jangan dibuang ya, jangan dibuang, biarin seperti ini. Soalnya ini media asalnya, kalau kita ambil takutnya merusak akar, Cara yang paling mudah itu kita harus mencari tunasnya baru gitu ya Bu ya, sama Bu. Nih, jadi tunas barunya itu kita harus taruh di depan, paling depan pokoknya Bu, paling depan ya, seperti ini aja. Kita nggak usah tambah media moss hitam, itu nggak masalah. Nah, soalnya ini ada mossnya, tempat untuk penyimpanan nutrisi dan juga air. Kita nali menggunakan
benang jahit, kita langsung tali aja seperti ini, Bu. Ini caranya mudah banget, Bu. Kalau nanam anggrek di papan pakis itu sangat simpel ya, simpel banget. Kita cuma butuh papan pakis dan juga benang jahit, ataupun pakai tali rafia juga bisa, Bu. Pakai tali rafia juga bisa ya. Yang penting medianya padat ya, yang penting medianya padat seperti ini. Ini padat banget, Ibu. Langsung aja kita tali, soalnya ini udah selesai. Dan jadinya seperti ini. Jadinya seperti ini. Jadi kalau nanam di papan pakis, kita harus jangan di paling bawah segini, jangan ya, Bu ya. Kita harus cari di tempat di antara tengah sini ya, tengah sini dan bawah sini, kita cari tengahnya. Berarti 1/4 dari panjangnya pakis. Jadi nanti untuk daunnya bisa ke atas, mungkin sampai segini ya untuk cattleya ya, atau mungkin bisa lebih. Nah, kan masih ada sisa. Nah, kalau kita taruh di bawah, nanti takutnya daunnya itu terkena ini, Bu, yang seperti jarum-jarum ini, Bu, atau pakisnya ini ya, Bu ya, batang-batang kecil pakisnya ini. Nanti untuk daunnya kemungkinan bisa jadi bolong ataupun gimana. Dan kalau kita taruh di bagian atas itu salah besar juga, soalnya nanti kita kan kasih kawat cantolanya di sebelah sini. Dan kalau kita taruh di sini itu nggak enak dipandang ya, Bu ya, nggak enak dipandang. Jadi seperti ini aja udah jadi. Oke, dan untuk tutorialnya mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih banyak yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa untuk nyalain tombol lonceng supaya tidak ketinggalan kalau saya upload video terbaru tentang anggrek. Dan silahkan bisa langsung komen aja, di bawah, minta dibuatin video tutorial apa, langsung aja komen aja di bawah. Oke, terima kasih, cukup sampai di sini, dan salam satu hobi.